Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Afel Sribayanisa Ekbar dari SMA Negeri 1 Bangka, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya membuat koneksi materi modul 2.3 yang membahas tentang pembelajaran sosial dan emosional PSE. Bersama Pak Adi Novalisa sebagai fasilitator saya dan Ibu Kristiani Sri Dewi Simantar sebagai penyebab terdapat dua pertanyaan penting. Yang pertama adalah apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai penunjang pembelajaran setelah mempelajari pengetahuan sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan buku sebelumnya. Kesimpulan tentang keterampilan sikap sebagai pelaku pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Untuk perubahan pengetahuan, yang pertama memahami konsep PSE secara mendalam, di mana saya bisa menganalisis pembelajaran sosial, emosi, hingga membuat PSE bisa. Kemudian saya bisa memahami pentingnya PSE dalam perkembangan siswa, dan saya bisa mengetahui bagaimana PSE dapat mempengaruhi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa. Yang terakhir, saya bisa mengenal berbagai strategi dan teknik pembelajaran PSE, mengetahui berbagai aktivitas, permainan, dan metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Untuk perubahan keterampilan, yang pertama mampu mengidentifikasi kebutuhan sosial dan emosional siswa, lebih dekat terhadap tanda-tanda kesulitan sosial dan emosional yang dialami siswa. Kemudian mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, mencakup tentu menciptakan lingkungan belajar aman, kondusif, mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Kemudian mampu memfasilitasi pembelajaran siswa untuk bersama, berkomunikasi, dan saling mendukung. Kemudian mampu mengelola emosi diri dan siswa, di mana mampu mengelola stres, konflik, dan emosi negatif baik pada diri sendiri maupun siswa. Dan yang terakhir, mampu membangun hubungan positif dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja, karena mampu menciptakan iklim sekolah yang positif dan mendukung. Untuk perubahan sikap, yang pertama lebih menghargai keberagaman, di mana lebih terbuka terhadap perbedaan individu dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang kedua, lebih empati, di mana lebih mampu memahami perasaan dan perspektif orang lain. Ketiga, lebih sabar dan fisik, dan dalam proses pembelajaran. Lebih percaya diri dalam membuat strategi pembelajaran pusat pada siswa. Dan yang terakhir, lebih berorientasi pada pengembangan siswa secara holistik atau secara umum, tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tapi juga pada perkembangan sosial dan emosional siswa. Dari hasil penelitian yang saya peroleh setelah mempelajari PSE, seorang pemimpin pembelajaran diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Mereka akan lebih mampu memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa. Selain itu, mereka juga akan menjadi role model bagi siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkan untuk sukses masa depan. Pemimpin pembelajaran yang telah mempelajari PSE akan yang pertama lebih memahami siswa, yang kedua lebih efektif dalam mengajar, yang ketiga lebih mampu membangun komunitas belajar yang positif, dan yang terakhir lebih siap menghadapi tantangan di dunia pendidikan yang terus berkembang. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul sebelumnya. Untuk 1.1 tentang filosofi pendidikan belajar sementara, 1.2 tentang gerak, 1.3 tentang fisika gerak, 1.4 tentang budaya positif, dan modul 1.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul filosofi pendidikan belajar sementara. Pembelajaran sosial dan emosional lebih menekankan pada pencapaian nilai hidup pekerti yang dapat anak untuk memilih kesadaran diri sesuai dengan filosofi pendidikan belajar dalam. Yang kedua,
kedua, kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran secara kolaboratif oleh seluruh komunitas. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang bersifat kolaboratif yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan tetap menantang dan relevan bagi murid. Yang ketiga, kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul fisik guru penggerak dan budaya positif. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya Yang terakhir, kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kemudian ada 3 pertanyaan lanjutan. Pertama, sebelum pembelajaran ini saya berpikir bahwa titik sehingga titik setelah mempelajari nilai ternyata titik. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik, keterampilan psikologis atau well-being. 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang ketiga, berkaitan dengan perubahan yang akan saya lakukan di kelas dan di sekolah, baik bagi murid maupun bagi rekan sejawat. Untuk pertanyaan lanjutan pertama, sebelum belajar modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran berfokus pada pemenuhan nilai saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata dengan belajar dapat memperkuat karakter psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan. Untuk pertanyaan lanjutan yang kedua, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama itu menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau disingkat dengan KSE, yaitu ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menerapkan praktik kesadaran tentang mindfulness, strategic and rate of reset atau teknik lain yang sesuai. Ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengetahuan eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah dan penguatan KSE pendidik hingga kependidikan di sekolah. Yang terakhir, untuk pertanyaan lanjutan yang ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Pertama, untuk perubahan bagi murid memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan format, kegiatan inti yang melibatkan secara aktif, dan penutupan optimistik. Kemudian menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Dan perubahan bagi rekan sejawat melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan, bisa belajar berbagai praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dan pelaksanaan dengan murid. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah dengan menerapkan PSE secara konsisten, diharapkan tercipta generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga mampu memahami diri sendiri dan orang lain, serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Terima kasih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.